Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Umi harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, serta semangat untuk mengikuti kelas Umi di pertemuan kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai gaya, di mana bahasan materi ini dapat kalian lihat di halaman 39 sampai halaman 43 di buku kamu. Seperti itu ya, Nak. Nah, baik, kita bahas mengenai materi hari ini. Gaya. Apa itu gaya, Umi? Sebelumnya udah Umi singgung. Gaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan benda bergerak. Oke, sesuatu yang dapat menyebabkan benda bergerak gitu ya, Nak. Artinya benda bergerak, benda yang diam dapat bergerak karena adanya gaya. Oke. Kemudian kemarin juga udah kita bahas bahwa gaya itu banyak macamnya ya, karena ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Seperti apa gaya tak sentuh? Gaya magnet, gaya listrik. Nah, seperti itu ya, karena kemudian gaya sentuh seperti apa, Umi? Nah, ada gaya dorong. Kemudian ada gaya apa lagi, Umi? Ada gaya tarik, ada gaya gesek, ada gaya pegas, dan lain sebagainya. Di mana jenis-jenis gaya ini udah kita bahas di pertemuan pertama kemarin di materi ini, dan sedikit banyaknya udah kalian bahas di SD seperti itu ya, Nak. Nah, bahasan gaya kita ini lebih dalam lagi. Nah, siapa sih pencetus gaya pertama kali ya kan? Nah, yang peneliti gaya pertama kali. Nah, ini pembahasan gaya dapat kita lihat di yang namanya hukum Newton. Nanti kita bahas ada hukum Newton. Di mana hukum Newton ini, Nak, terbagi menjadi hukum Newton 1, 2, dan 3. Oke. Kenapa, Umi, namanya hukum Newton? Nah, ini sejarah singkatnya. Ada seorang ilmuwan fisika yang bernama Isaac Newton. Nah, dialah yang meneliti mengenai pengaruh gaya terhadap suatu benda. Nanti materi ini akan kita bahas lebih dalam. Seperti itu ya, Nak. Oke. Gaya sendiri, Nak, mempunyai rumus. Nah, ini rumusnya. Oke. Gaya itu simbolnya F, Nak. Gaya sendiri simbolnya F. Kenapa, Umi, F? Ini diambil dari bahasa Inggris. Force. Nah, seperti ini tulisannya. Nah, itu dia. Dimana rumus gaya sendiri adalah sigma F sama dengan, atau F sama dengan M dikali A. Kita lihat di sini. M itu apa, Umi? M itu adalah massa benda. Satuannya kilogram. A itu apa? Ini udah kita pelajari kemarin. A itu adalah percepatan yang menyebabkan benda itu bergerak gitu ya, karena percepatan salah satu hal dalam pergerakan benda. Nah, sedangkan F adalah gaya. Oke. Ketika dia ada tanda sigma di sini, Nak, tanda sigma itu yang ini. Apa itu, Umi, artinya sigma? Sigma itu artinya total, Nak. Sigma itu artinya total. Adalah jumlah. Nah, seperti itu. Di dalam fisika sendiri, jumlah atau total itu disebut dengan resultan. Makanya di sini disebut sigma F sama dengan resulta gaya yang bekerja pada benda. Mi masih kurang paham nih. Oke, kita bahas. Kita bahas mengenai resultan gaya. Oke, bisa ya, Nak? Siap-siap. Baik. Umi tampilkan beberapa kejadian benda bergerak. Ada kejadian A, B, C, dan D. Ada 4 kejadian. Sekarang kita ini bahas resultan gaya ya, Nak. Oke, Umi bilang resultan gaya itu adalah total dari seluruh gaya yang bekerja pada suatu benda, gitu ya, Nak. Nah, resultan gaya ini sendiri dipengaruhi oleh yang namanya arah. Dipengaruhi oleh namanya arah. Karena kenapa? Dia pasti mengalami perpindahan gitu kan. Nah, dia dipengaruhi arah. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk bagian yang A terlebih dahulu. Kalau ditanya
Berapa sih jumlah atau resultan gaya yang bekerja pada balok A? Nah, artinya seperti ini, Nak. Nah, lihat. Ada diberikan gaya pada balok A nih. Ada F1, ada F1, ada F2, F3. Ada 3 jenis gaya gitu ya kan. Yang arahnya berbeda nih ya kan. Gimana resultan gayanya, Umi? Oke. Untuk bagian A kita. Nah, resultan gayanya adalah F3 dikurang F1 dikurang F2. Kenapa, Umi? Seperti itu rumusnya. Oke. Ini kan dipengaruhi arah ya, Nak. Yang kanan, ketika arahnya ke kanan berarti positif. Ketika arahnya ke kiri berarti negatif. Oke. Biar gampang, F3 ke kanan kan, F3 positif kan. Dikurang F1. F1 arahnya ke kiri. Dikurang lagi F2. Nah, seperti itu. Baru dihitunglah jumlah resultannya. Itulah resultan gaya. Oke, bagaimana Umi pada peristiwa balok B? Oke, balok B, kita fokus ke balok B. Balok B sekarang. Nah, siapa yang ke kanan? Ada F2 dan F3. Yang ke kiri, Umi, F1. Nah, kita fokus balok B, ada balok B. Oke. Gimana jadi resultannya? Resultan gayanya sama dengan F2 ya kan ditambah F3 dikurang F1. Itulah resultan gayanya. Gampang kan? Tambah-tambah kurang-kurangnya cuman. Oke, untuk resultan gaya sekarang pada balok F3. Pada balok F3. Pada balok C, pada peristiwa C. Oke. Gimana resultan gayanya, Mi? Oke, kita lihat dulu arahnya, Nak. Nah, ini dia. F3 nih, F3 ya kan? F3 ke kanan dikurang F1 seperti itu kan, F1 ke kiri. Nah, lihat ditambah F2 biarpun F2 nya sisi kiri, tapi lihat panahnya, Nak. Arah itu ditunjukkan oleh tanda panah. F2 nya itu ke arah kanan, ditambah lagi F2 seperti itu kan? Bisa, sudah paham? Oke. Kita contoh lagi yang balok D. Oke, gimana ini? Arahnya berarti resultan gayanya F2 nah dikurang F3 gitu kan, dikurang F1. Sampai di sini paham, Nak? Oke, pemantapan materi untuk mencari resultan gaya dulu kita ya. Oke, Umi kasih suatu soal nih. Nah, Umi kasih satu soal. Misal seperti di gambar A. Nah, di gambar A ini resultan gayanya berapa, Umi? Oke, berarti cara nyarinya sigma F gitu kan? Sigma F sama dengan sigma F nya gimana nih? Dua-dua ke kanan berarti F1 ditambah F2. F1 nya berapa? 10 Newton. 10 Newton. F2 nya, Umi? F2 nya 10 Newton juga. Berarti sigma F nya berapa? 20 Newton. Gampang kan? Bisa, Nak? Oke, bisa ya. Nah, sekarang ada peristiwa yang kedua. Nah, ini seperti, oh ini Umi buat gini aja ya. Gini Umi buat rapi. Oke, ini yang untuk yang A berarti sigma F nya sama dengan F1 tambah F2 gitu kan. F2 sama dengan 10 tambah 10 sama dengan 20 Newton. 20 Newton. Oke, sekarang yang peristiwa kedua. Oke, gimana ini? Cari resultannya. Oke. Berarti ini gini juga, Nak. 20 Newton kemana? Ke arah mana dia? Pastinya ke arah kanan. Nanti ada juga soal yang menjelaskan kanan. Ke arah kanan gitu kan? Ke arah kanan. Arahnya itu
di sebelah kanan. Oke. Nah, peristiwa yang kedua. Gimana nih resultan gayanya? Oke. Resultan gaya yang kedua, F, nih Umi buat warna merah, sama dengan berarti F1 gimana nak? Dikurang F2 gitu ya, dikurang F2 sama dengan F1 nya berapa? 10, F2 nya 10 juga. Nah 10 kurang 10 0. Oke, ke arah mana Umi? Oke, ketika hasilnya 0, ketika gayanya 0 yang bekerja pada suatu benda nak, maka benda itu arahnya gimana? Dia nggak ke arah mana-mana, melainkan dia itu diam. Benda itu diam. Bisa? Nah seperti gini, seperti ini Umi buat diam ya, seperti ketika kamu ketika kamu punya tangan gitu kan nak, tangan kamu ada dua kan, ada di kanan dan di kiri. Kemudian ada dua orang yang narik kamu dengan gaya yang sama. Apakah kamu berpindah tempat? No, kamu tertarik, cuman kamu nggak berpindah tempat. Nah artinya kamu berarti diam. Seperti itu, bisa ya? Oke, nah sekarang peristiwa yang ketiga. Nah ini gimana nih? Oke, peristiwa yang ketiga. Umi buat warnanya warna hitam aja deh. Oke. Gimana nih Mi resultan gayanya? Oke, resultan gayanya kita cari F. Ada 3 gaya di sini yang bekerja ya karena berarti F1-nya gimana? F1-nya ke arah kanan, berarti F1 dikurang F2 gitu ya nak. F2 dikurang lagi ke F3 gitu. Nah oke, F1 nya 10 dikurang berapa itu nak? Dikurang 8 dikurang lagi F2 nya berapa itu ya? F2 nya tadi 6 ya. F2 nya 6 dikurang 8 gitu ya nak. 10 kurang 6 4 kurang 8 minus 4. Nah tanda minus ini mengartikan bahwa dia minus 4 Newton gitu ya. Artinya kemana? Lebih kuat mana arahnya? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri, karena tanda minus ini menandakan dia ke kiri. Oke, bisa anak-anak Umi? Nah ini ke kiri. Oke. Ke arah misalnya kamu ditarik, ada suatu benda ditarik ke arah kanan tuh besar gayanya itu 10 Newton. Kalau ke kiri berapa nih? 6 tambah 8 ya kan? 6 tambah 8 berapa Newton tuh? 14 Newton gitu ya karena. Nah 14 Newton. Jadi yang mana lebih besar gaya? Ke kiri kan, 14 Newton daripada ke kanan. Nah seperti itu. Atau cara mengerjakan yang C ini bisa gini juga nak kalau Umi ya. Artinya ada berapa gaya yang sama? Nah ini F3 dengan F2 sama-sama ke kiri kan, berarti 10 kan ke kiri dikurang. Nah dalam kurung F2 tambah F3 14 gitu kan. 6 ditambah 8 gitu ya karena. Nah sama dengan 10 dikurang 14 sama juga hasilnya kan, minus 4. Minus 4 menandakan arahnya ke kiri. Oke, udah bisa anak-anak Umi? Udah bisa? Sekarang Umi kasih soal kepada kamu. Coba kerjakan ini berapa gaya yang ada di video ini Umi kasih. Berapa gaya yang di sini? Oke. Sebelumnya pennya Umi hapus dulu. Coba hitung berapa gaya yang bekerja pada gambar ini. Ini untuk kamu semuanya, coba hitung. Umi nanti tagih di WA ya. Oke, ini dan ini coba kerjakan. Berapa resultan gaya yang bekerja pada ini dan ini? Bisa nak? Oke.
Nah, hari ini kita hanya membahas sampai di sini. Kemudian kalau kamu udah bisa menentukan resultan gaya, kita masuk ke rumus F sama dengan M kali A. Seperti itu ya, Nak. Nah, terima kasih atas partisipasinya mendengarkan penjelasan Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.